Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan sebuah cerita bagaimana seorang pengembara yang tersesat di hutan yang tidak ada makanan dan dia merasa kelaparan. Dan binatang-binatang yang di dalam hutan mulai memperhatikan dia. Pada malam hari, ketika hari semakin gelap dan hari semakin dingin, pengembara tersebut menyalakan api untuk menghangatkan dirinya. Pada saat itulah binatang-binatang mulai datang mendekati pengembara tersebut dengan mempersembahkan yang terbaik dalam diri mereka. Seekor kera mempersembahkan buah-buah yang didapat di hutan untuk diberikan kepada pengembara untuk dimakan. Rusa juga mempersembahkan sayur-sayur kepada pengembara untuk supaya bisa dimakan. Gajah juga datang untuk mempersembahkan sayur-sayuran, kacang-kacangan yang dia dapat dan dia persembahkan kepada pengembara tersebut. Seekor kelinci merasa kebingungan, dia sendiri tidak membawa apa-apa dan dia melihat pengembara juga pasti kelaparan, mana mungkin bisa kenyang ketika makan buah-buah atau sayur-sayuran. Maka itu kelinci tersebut memutuskan untuk menerjunkan dirinya ke dalam api tersebut dan memberikan tubuhnya, dagingnya supaya pengembara itu bisa makan. Itu artinya kelinci tahu apa yang terbaik dan dia memberikan yang terbaik kepada pengembara tersebut supaya dia bisa bertahan hidup. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ini juga yang dilakukan oleh Allah Bapa di surga. Dia mempersembahkan yang terbaik kepada kita pada malam Natal, yaitu putranya sendiri, dan Tuhan Yesus sendiri pun juga akan mempersembahkan dirinya yang terbaik, yaitu tubuh dan darahnya, dagingnya untuk dipersembahkan sebagai kurban penghapus dosa, kurban penebus salah demi kita semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini dikatakan ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Ini satu kata-kata gelar yang sangat menarik untuk Yesus. Kalau kita telusuri tentang kelahiran Yesus, Yesus memang lahir di kota Daud, yaitu di Bethlehem. Tetapi tepatnya, Yesus dilahirkan tepatnya di Migdal Eder, di menara kawasan domba. Di Migdal Eder ini, menara kawasan domba ini ada tempat penyuplai atau pemasok domba-domba yang akan dikurbankan ke Yerusalem. Jadi tepatlah Yesus lahir di kota Bethlehem di tempat Raja Daud, dan di tepatnya lagi di Migdal Eder, di mana tempat penyuplai pemasok domba-domba ke Yerusalem, dan di situ Yesus dilahirkan. Dan disitulah memang Yesus nanti akan kelak mempersembahkan dirinya juga di Yerusalem sebagai kurban penghapus dosa, kurban penebus salah. Dan tidak heran kalau Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah," karena Yesus kelak akan menjadi anak domba Allah yang dibantai untuk mempersembahkan tubuh dan darah dagingnya demi penghapusan dosa manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah ketika Yohanes melihat Yesus sendiri, dia mengatakan, "Pada awalnya aku tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku mengatakan roh yang akan turun atas pribadi tersebut dialah anak Allah." Nah, sangat menarik bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah kepada bangsa Israel, dan setiap nabi diutus itu pasti mengenal siapa yang mengutusnya. Dan kita bisa lihat bagaimana ketika Yohanes sungguh mengenal siapa yang mengutusnya, itu Allah Bapa melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, nanti Yesus akan menyempurnakan pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air untuk pembersihan diri, untuk pertobatan, dan Yesus sempurnakan setelah pembaptisan dengan air dengan pertobatan dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu Gereja Katolik mengambil cara pembaptisan yaitu dari Yohanes Pembaptis dengan air dan juga dengan rumusan yang diajarkan oleh Yesus, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus," sehingga pembaptisan terjadi, pertobatan terjadi, tetapi juga disertai dan dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus sehingga berubah menjadi manusia yang baru, meninggalkan manusia yang lama. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan yang terbaik dari dirinya untuk diri kita, yaitu putranya sendiri. Dan Yesus Kristus sendiri juga mempersembahkan dirinya yang terbaik, yaitu tubuh dan darahnya, dagingnya, untuk penghapusan dosa kita, untuk kurban penghapus dosa bagi kita semua. Pertanyaannya, bagaimana balas budi kita? Bagaimana cara kita membalas? Seringkali kita orang Katolik, kalau kita harus jujur dan kita melihat situasi, ketika misalnya di dalam gereja, dalam pelayanan, ayo kita menjadi ketua lingkungan atau ketua wilayah, atau yang menjadi dewan-dewan paroki, ayo kita menjadi prodiakon, ayo kita kerja bakti di gereja, ayo kita membersihkan gereja.
Jujur seringkali orang Katolik mengatakan, saya tidak mau, saya tidak ada waktu, saya tidak mau. Banyak hal yang ditolak oleh orang-orang Katolik. Padahal Allah sendiri memberikan terbaik dari dirinya kepada kita manusia. Dan Tuhan Yesus sendiri juga memberikan yang terbaik dari dirinya untuk kita semua. Apa balasan kita? Seharusnya kita juga memberikan yang terbaik kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus, sebab Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa memberikan terbaik kepada kita, dan seharusnya kita juga membalas segala kebaikan Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan memberikan yang terbaik dari diri kita melalui pelayanan-pelayanan kita kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, kepada gereja dan kepada sesama. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang yang tahu balas budi, membalas kebaikan dari mereka yang telah berbaik hati, memberikan terbaik dari mereka kepada kita sendiri. Izinkan saya untuk mendoakan Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Limpah syukur kepadamu Bapa di surga yang kami puji. Tak henti-hentinya Engkau menunjukkan bahwa Engkau Allah yang sungguh setia, sungguh mengasihi dan mencintai kami. Engkau telah memberikan yang terbaik dari diri Engkau sendiri Bapa di surga, yaitu Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Putramu juga akan memberikan dirinya yang terbaik, memberikan tubuh dan darahnya, dagingnya untuk dipersembahkan sebagai anak domba Allah, sebagai penghapus, sebagai korban penghapus dosa, sebagai korban penebus salah. Bapa di surga, curahkanlah Roh Kudus-Mu turun atas diri kami masing-masing. Bantulah kami ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami juga tergerak hati untuk rela juga memberikan yang terbaik dari diri kami demi segala pelayanan, demi Engkau, demi gereja dan demi sesama. Berkat-Mu ya Tuhan kami mohon turun berlimpah bagi mereka yang menyaksikan video ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati Anda semuanya.